Baik pemirsa di seluruh Indonesia, pagi ini kita ada di Stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kita mau review tentang tahu gimbal Pak Sam yang ada di depan Stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Juga di lokasi BPN. Beliau jual di dua tempat yang memang setiap harinya cukup ramai. Jadi menurut keterangan dari Pak Sam ini bahwa rahasianya adalah semua bahan-bahannya adalah alami dan asli. Seperti kacang juga pilihan asli, gula juga asli, serta diulek atau kalau bahasa Indonesia ditumbuk atau diulek, tidak pakai mesin, maksudnya tidak pakai blender, sehingga rasanya menjadi nikmat. Di sebelahnya juga ada soto ayam, itu juga punyanya Pak Sam, ibunya jualan soto ayam, bapaknya jualan tahu gimbal. Jadi pemirsa, reporter Suara Metro Indonesia yang kebetulan ke lokasi yang ada di depan Stadion Diponegoro ini memang melihat langsung bahwa untuk pelanggannya cukup penuh, baik tua, muda maupun adik-adik itu banyak menikmati yang namanya tahu gimbal dan soto ayam Pak Sam ini. Nanti kita akan tanya-tanya dengan pemirsa juga yang kebetulan hadir di lokasi, sehingga rasanya bagaimana nanti bisa bercerita dengan teman-temannya. Jadi kalau kita lihat di sekitar depan Stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah ini, bahwa setiap hari Minggu itu ada semacam kuliner, berbagai macam makanan-makanan yang ada di sekitar stadion. Juga ada baju-baju, baju anak-anak, baju dewasa, baju atau ada jilbab juga, ada kaos kaki, ada sepatu, sandal. Cukup komplit Indonesia kalau kita melihat di lokasi di sekitar depan Stadion Diponegoro, Semarang ini. Jadi berbagai macam kuliner, berbagai macam mainan anak-anak juga cukup banyak dari berbagai macam. Untuk harga tentu harga standar lah ya, atau harga rakyat ya. Harga cukup murah dan berbagai macam, sehingga menarik di keluarga kita. Jadi berbagai macam mainan anak-anak atau buku-buku juga ada di sekitar depan stadion ini. Itu misalnya jadi stadion ini, Stadion Diponegoro ini, di depannya ada berjualan itu kalau dari Sipanglima itu ke arah timur nanti ada lampu merah, kemudian nanti di sana ada persediaan atau perempatan yang diantaranya ada yang ke kampus, yang ke kiri, yang ke BPN. Di arah BPN itu kemudian nanti ada stadion, di sana lah tempat ini. Kalau dari jalan raya, dari Jalan Ayani atau dari Simpang 5 itu tidak kelihatan, hanya kelihatan mobil-mobil parkir di jalan yang utamanya. Dia harus masuk dulu. Setelah masuk, nanti di dalam itu banyak itu para pedagang, itu parkirnya di depan dulu, parkir baik mobil maupun sepeda motor, karena kalau masuk terlalu penuh, banyak anak-anak yang jalan-jalan atau ibu-ibu, sehingga parkir memang ditata sedemikian rupa untuk ditaruh di depannya. Juga Suara Metro siang tadi juga ketemu oleh Babin Kaptipas, juga ketemu sama Pak Babin, juga ketemu sama Satpol PP ya, juga Ketua Paguyuban atau Kepala Pasar apa istilahnya lah ya. Dia memberikan aba-aba dengan pengeras suara bahwa hati-hati copet untuk dompet-dompetnya, juga yang dibawa barangannya. Namun setelah kita tanya-tanya dari Pak Babin Kaptimas tadi, juga mengatakan aman, selama ini aman, karena dari kepolisian maupun dari TNI juga dari Satpol PP selalu keliling setiap berapa jam sekali dari pasar dikelilingi oleh sehingga situasinya aman. Kita sempat siap-siap juga para pedagang bahwa bukanya itu sekitar jam 5 pagi, kemudian nanti bersih-bersih di jam setengah 11. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Suara Metro pagi kita ada di selama dari sekitar stadion ini. Jadi pagi ini di hari Minggu ini 11 banyak pedagang juga yang ada di sekitar sini, juga para pejalan kaki
Kalau kita lihat memang banyak tong-tong sampah. Jadi di luar sana taruh di supaya tahu bahwa di sini setiap ya. hari Minggu pagi ya, Situasinya setiap hari Minggu pagi bersih. kemudian banyak segala macam pedagang yang ada di sekitar sini. Juga ada tahu gimbal, ada soto ayam ya, dari ada jualan Semarang macam-macam juga nih, ada jualan sabu-sabu juga yang kelihatan dari depan ini. Jadi kalau kita lihat setiap pagi hari Minggu ya, setiap hari Minggu di sini ini banyak jalan kaki yang berbagai macam acara yang ada di sini nih. Ada yang belanja, ada yang hanya jalan-jalan aja, baik bawa keluarganya juga bawa saudara-saudaranya yang selalu jalan-jalan sini. Jadi setiap pagi ini, setiap minggu ya, setiap minggu pagi ada di sekitar stadion ini. Ini dekat dengan stadion lama, juga dekat dengan BPN ya, juga dekat dengan jalan raya yang menuju ke Simpang 5 juga. Jadi tempat ini cukup strategis. Jadi kalau kita lihat memang di sana juga ada gedung. Jadi gedung ada Alfamart, ada BPN. Kalau kita terus ke arah utara itu ada RRI juga, ada BRI ya sebenarnya. Juga ada Bank Mandiri yang ke sana. Jadi memang pagi ini setiap hari Minggu ini komplit. Ada para pedagang, baik jualan-jualan dari sabuk maupun baju-baju gitu ya, ada di sini semua. Juga ada makanan-makanan yang ada di sekitar stadion ini. Memang kalau kita lihat cukup ramai yang berjalan kaki ini. Ada yang belanja, ada yang jalan-jalan aja, ada juga yang hanya sekedar dengan keluarganya jalan-jalan. Tanpa penuh, memang dari pintu yang depan juga ditutup untuk tidak masuk sepeda motor. Jadi khusus para pejalan kaki. Jadi di luar sana yang ingin melihat situasi di sini ada setiap minggu ya. Setiap minggu memang ada ini berbagai macam kuliner ya, berbagai macam kuliner juga ada di sini. Juga ada baju-baju, berbagai macam baju-baju juga ada, mainan anak-anak juga ada. Tadi kita lihat juga ada berbagai macam, ada juga sendal anak-anak, sendal dewasa juga ada. Juga dari kuliner, tadi kita lihat juga komplit. Ada berbagai macam kuliner yang ada di sekitar stadion ini. Jadi kalau kita lihat di depan itu ada stadion ya. Stadion ini masih berfungsi juga untuk stadionnya. Jadi depan stadion ini setiap hari Minggu cukup penuh untuk para pengunjung, baik dewasa, anak-anak maupun semua keluarga. Jadi stadionnya nampak juga, itu stadion, nampak stadion. Kemudian itu ada juga sandal sepatu pasangan ya. Ada juga daster-daster pakaian ibu-ibu. Ini memang cukup komplit kalau kita lihat di sekitar depan stadion. Ini di sini terkenalnya stadion lama. Ini juga ada kantoran gitu. Ini yang tampak kelihatan adalah hotel ya. Itu yang tampak gedung kayak hotel ya. Itu depannya persis adalah kantor BPN ya, BPN Kota Semarang di depannya. Jadi untuk yang di luar saya yang belum paham tentang lokasi ini, udah sih dari Simpang 5, kemudian nanti ke timur ya, ke timur nanti ada lampu merah itu. Jadi setelah masuk di jalan ya, oke. Ya, kenapa di sini ya? Baik, ya makasih. Oke. Tampak juga di depan ini mainan anak-anak ini. Mainan anak-anak, juga ada air mineral. Di sebelahnya juga ada ibu-ibu tuh jualan. Ibu-ibu tuh jualan mainan anak-anak juga. Ada peralatan juga. Ada ikan juga. Luar biasa.
Jadi saat ini kita ada di depan stadion ya. Ini tampak juga ada toko ayam, kemudian ada tahu gimbal. Kalau kita lihat ya. Bagi pedagang-pedagang yang ada di sini bisa nonton nanti di TikTok, di YouTube Suara Indonesia yang selalu meliput. Ini berbagai macam nih, ada para pedagang juga yang di sekitar sini. Juga ada berbagai macam mainan anak-anak juga. Ada mainan anak-anak, ada makanan-makanan juga, ada kuliner, ada baju-baju untuk dewasa juga ada, untuk anak-anak juga ada. Jadi kalau kita lihat pedagang-pedagang di sini memang kelihatannya komplit, berbagai macam kuliner makanan ya. Berbagai makanan juga ada di sini. Juga ada SPG salah yang menawarkan produk-produknya ini. Tadi kita lihat tadi ada berbagai macam produk yang ada di sini. Kalau kita lihat dari usia yang datang memang berbagai macam, ada dewasa, anak-anak, juga ada adik-adik. Jadi kalau kita lihat lokasinya di depan stadion ya, sehingga untuk dicari mudah. Ini depannya itu kalau kita lihat ada bank gitu ya. Kalau kita lihat depannya tuh ada Alfamart juga, ada Citrum apa nih? Natural. Jadi setiap hari Minggu di Jalan Madukoro ini ditutup untuk umum. Persisnya memang di depan hotel ini. Jadi selalu ditutup untuk acara jualan. Kalau kita lihat usia yang datang memang berbagai macam usianya, berbagai macam usia yang ada di sini. Ada anak-anak, ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak, semuanya ada komplit lah untuk kunjungan ini. Ini biasanya memang setiap hari Minggu, setiap hari Minggu pagi, mungkin sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10 sudah selesai. Jadi nantinya setelah jam 10 kayak bersih lagi. Kalau kita lihat memang dari pagi, dari jam 5 tuh sudah mulai kumpul para pedagang ini. Berbagai macam pedagang yang ada di sini. Ada kuliner, ada baju-baju, juga ada pakaian anak-anak komplit kalau kita lihat di lokasi depan stadion ini. Jadi berbagai macam yang ada di sekitar stadion ini. Ini Bersama
Depan stadion ini itu selalu ramai, ada berbagai macam jualan-jualan gitu. Mudah-mudahan ini kreativitas ini bisa setiap minggu ada sini. Situasinya memang cukup aman karena kayaknya dijaga juga oleh berbagai macam aparat. Itu ada Babin Kamtipmas gitu ya. Polisinya ada Satpol PP juga yang ada di sekitar. Bapak Ibu, tas HP dompet ya, silakan ditaruh depan. Waspada dompet, waspada pelaku tas. Tas HP dompet ya, silakan ditaruh depan. Monggo Bapak Ibu, tas HP dompet ya, silakan ditaruh depan. Pengunjungnya cukup ramai, mohon untuk selalu berhati-hati dan waspada. Waspada dompet, waspada pelaku tas. Jam 5 ya. Sampai jam 10 ada Bapak juga. Babin. Ayo jalan. Jangannya. Oh, ini kita video lah. Wong delenger. Kita masih ada di depan stadion. Mudah-mudahan pasar ini selalu ramai dikunjungi para peserta, baik yang dari makanan. Kalau kita lihat memang ada makanan nih, ada berbagai macam kuliner, juga ada berbagai macam baju-baju. Ada baju-baju, ada juga makanan-makanan, ada juga ikan-ikan juga tadi kita lihat. Jadi tadi kita udah tanya-tanya sama Pak Babin Kamtipmas, bisa bahwa tempatnya aman katanya. Setiap minggu ada patroli itu dari Babin Kamtipmas dan Pak Babin. Ada juga dari Satpol PP. Yang satu kayak dinas pasar tadi. Jadi kalau patroli, tadi dijelaskan juga bukanya itu sekitar jam 5. Jam 10 sudah bersih. Katanya ada bagian pembersihan. Ikuti terus Suara Metro Indonesia. Tanyanya. Kalau takoi nggih, bukake mau sik sedap. Mangke Mas tayangnya mangke dalu di Metro YouTube. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Suara Metro Pagi kita ada di depan stadion. Stadion Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Selamat pagi Pak. Pak, untuk bukanya jam berapa Pak? Jam 5 ya. Namanya Pak? Pak Arno. Pak Soekarno. Pak Soekarno. Bukanya jam 5 pagi ya Pak ya. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 10. Yang dijual nih Pak ya. Pak Soekarno ada sabu, ada dompet ya. Itu aja ya. Jadi adanya nih. Mas jualannya apa aja Mas? Jilbab. Ada bandar. Namanya Mas Romi ya. Mas Romi ini jualannya jilbab sama dalaman ya. Dalaman jilbab itu. Dalaman jilbab. Jadi kalau misalnya jualan sana setiap minggu pagi selalu rame nih.
sini. Kalau dari luar memang tidak kelihatan karena tidak lagi tutup. Jalan coba aja sana jalan ada nih ya. Jalan ini nggak kelihatan. Kalau mau masuk daerah ini itu ada lampu merah nanti ada di kelihatan area masuk ramai di paritan ini baik, terima kasih Pak Anto. Sehat selalu. Stadion ya. Juga dari bapak-bapak pemerintah. langsung masuk semua. Itu HP yang kayak bisa buka semuanya bisa. Aku kasih lagi. Ayo deh, ayo deh. Di seluruh Indonesia, Suara Metro pagi kita ada di depan stadion ini. Mau tanya-tanya sama masnya nih. Mas, namanya sama Mas?
Mas Aldo. Mas Aldo ya? Iya. Bukanya jam berapa Mas? Bukanya mulai dari jam 5 udah. Jam 5 udah buka sampai Jam setengah 11. setengah 11 udah nggak boleh jualan lagi gitu ya? Iya. Setiap hari apa Mas? Setiap hari Minggu di Stadion Diponegoro. Oh khusus hari Minggu ya? Iya. Oh jadi Mas Aldo ini di depan Stadion Diponegoro ya? Setiap hari Minggu ya Mas? Dari jam 6 atau jam 5? Jam 5. Jam 5 udah buka? Jam 5 udah buka sampai jam setengah 11 ya? Terima kasih Mas Aldo. Semoga ramai terus ini jualannya. Jadi di depan Stadion Diponegoro ini setiap hari Minggu ya, memang selalu ada pedagang, baik dari baju, mainan anak-anak, juga dari makanan-makanan lah. Tadi kita sudah lihat juga ada kuliner. Dari kuliner-kuliner yang ada di depan stadion ini komplit. Ada baju anak-anak juga, ada baju dewasa komplit lah. Ada daleman juga. Ada utang tadi juga kita lihat ada jilbab. Jadi di depan stadion ini stadionnya yang kelihatan sedikit tuh. Jadi di depan Stadion Diponegoro Semarang Jawa Tengah Indonesia ini sudah ada penjual. Jadi tempat ini memang agak ke dalam. Jadi kalau pemirsa di luar sana mau ke stadion ini harus lewat Simpang 5 kemudian nanti ke arah timur. Kalau dari Jalan Ayan di sana nggak kelihatan. Jadi harus masuk ke dalam. Ini cukup ramai di sini. Ada berbagai macam kuliner, ada berbagai macam juga baju-baju yang disediakan oleh para pedagang yang ada di depan Stadion Diponegoro Semarang. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti perjalanan Suara Metro Indonesia. Kalau kita lihat soto ini memang dan tahu gimbal ini cukup ramai, banyak pengunjung yang selera. Memang di kota Semarang ini masih banyak selera tahu gimbal dan soto ayam ini. Pak Sam ini memang luar biasa nih, pengunjungnya selalu ramai setiap hari Minggunya ya, luar biasa memang. Jadi tempat ini memang untuk setiap minggu cukup bagus, setiap minggunya itu cukup bagus. Nanti kalau pedagang-pedagang yang ingin berdagang di sini lapor dengan ada di dalam itu ada petugas-petugas, ada juga paguyuban ya. Nanti bisa tanya-tanya sama teman-teman pedagang yang kepingin dagang di sini. Nanti ada paguyuban, ada dari kepolisian juga, Babin Kamtipmas, ada Babinsa ya dari Koramil, juga ada dari Satpol PP, ada dinas pasar juga mungkin yang mengawasi di sini. Tadi sempat kita wawancara bahwa untuk keamanan cukup terjamin, dan dari pihak kepolisian tadi juga mengatakan hati-hati dengan copet, karena bagaimanapun di tempat keramaian ini pasti ada copet, supaya berhati-hati. Cuman karena sering dipatroli, tadi kita lihat juga patroli berkali-kali untuk muter di sekitar depan stadion ini dari pihak Babin Kamtipmas dan dari Babinsa, juga dari Satpol PP tadi, dinas pasar itu selalu patroli, sehingga suasananya aman lah untuk dikunjungi para pengunjung ini dari berbagai macam daerah hadir di sini, baik dari anak-anak maupun ibu-ibu ini, dari bapak-bapak juga komplit. Karena memang kalau kita lihat lokasi ini banyak sekali kuliner, juga ada baju-baju, baik baju dewasa, baju anak-anak maupun jilbab. Tadi kita juga sudah wawancara dengan pedagang-pedagang jilbab, sehingga pasar ini memang patut dikunjungi setiap hari Minggu ya. Dari jam 5 pagi kita tadi tanya-tanya juga sudah berjualan dari jam 5 pagi sampai jam setengah 11. Itu kita tanya-tanya tadi dengan para pedagangnya. Setengah 11 siang sudah mulai bersih. Jadi nanti ada kebersihan yang selalu membersihkan lokasi ini.
Ji. Kayak bisa apa? Nyoto sih. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa makanan tradisional tahu gimbal yang ada di BPN dan di Stadion Diponegoro Semarang. Terima kasih semuanya yang sudah komen, terima kasih yang sudah kritik. Semoga sehat selalu, Allah selalu memberkahi.